Hai semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di YouTube channel dari Unacademy Indonesia. Nah, oke, kita masih ada di materi tentang genre of text, di course tentang genre of text. Dan sesuai yang udah ada di course overview, di lesson kita yang ke-8 ini, sorry, ini harusnya lesson ke-8. Di lesson ke-8 ini kita bakalan ngebahas sebuah jenis teks, yaitu tentang analytical exposition text. Nah, jadi sebelumnya, di lesson-lesson sebelumnya aku udah bahas tentang beberapa jenis teks, diantaranya teks naratif, recount, terus juga deskriptif, report text, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini aku bakalan bahas tentang salah satu jenis teks lain, yaitu tentang analytical exposition. Wah, kalau misalkan kalian lihat dari namanya, ini tuh udah kayak rumit gitu ya. Nah, kayak gimana sih sebenarnya analytical exposition itu teksnya? Harus ada apa aja, tujuannya buat apa, dan contohnya kayak gimana, bakalan aku jelasin di sini. Jadi buat kalian yang mau tahu, langsung aja ditonton videonya sampai selesai, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi tentang analytical exposition text itu apa. What is analytical exposition text? So, ini tuh adalah salah satu jenis teks yang termasuk ke dalam argumentation text atau argumentatif, paragraf atau teks argumentatif, di mana ini tuh adalah teks yang menjelaskan pendapat atau argumen kita tentang suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Jadi ketika ada fenomena, ada suatu peristiwa, apa tanggapan kita atau argumen kita tentang itu tuh apa? Tentang suatu fenomena itu. Nah, kita berarti menuliskan sebuah analytical exposition text. Jadi itu tuh emang sedikit lebih rumit, kayak one step further dari mungkin two step further atau three step further dari teks-teks sebelumnya yang kayak recount. Kalau compare to recount, compare to descriptive, atau misalkan procedure, karena di sini udah mulai ke lebih ke logika kita gitu. Jadi kalau teks-teks sebelumnya mungkin masih kayak plain, kalau ini tuh udah ada bumbunya gitu, udah ada bumbu kitanya gitu. Nah, ini adalah teks eksposisi yang kayak gini, jenis-jenisnya exposition text itu yang biasanya argumentatif. Nah, kemudian kita bahas tentang purpose atau tujuan dari teks analytical ini. Apa sih analytical exposition ini? Nah, oke, jadi ini ada dua tujuan dari analytical exposition text. Oke, yang pertama, analytical exposition text ini meyakinkan pembaca bahwa suatu fenomena atau suatu peristiwa itu menarik untuk dibahas. Jadi di sini kita persuade readers kalau misalkan bahas isu ini tuh penting loh, menarik loh buat dibahas. Nah, itu kita tekankan di analytical exposition. Kemudian selain itu juga kita bisa menganalisa sebuah topik dan meyakinkan pembaca untuk mendukung opini kita, opini tertentu, dengan menyajikan argumen-argumen. Jadi ini kita sodorin argumen-argumen kita. Nah, nanti itu akan invoke, itu nanti bakalan memancing gitu reaksinya pembaca untuk ikutan berkomentar juga, untuk ikutan berargumen juga tentang topik tersebut, tentang fenomena tersebut. Jadi ini tuh bisa meyakinkan pembaca untuk baik itu mendukung atau enggak. Dan biasanya ini beda ya dari teks exposition yang bakal aku jelasin sebelumnya. Kalau di analytical ini lebih cuma ke kita tuh ya terserah mau si readersnya ini setuju atau enggak. Tapi di sini kita ini standnya ini cuma mau membuat reader ini jadi penasaran dan menarik dan tertarik, dan mereka pengen juga bahas isu tersebut. Jadi di sini tuh tujuannya bukan untuk mendorong untuk setuju atau tidak setuju terhadap satu pendapat, tapi lebih ke untuk melahirkan argumen-argumen lain dari pembaca setelah membaca argumen kita dalam analytical exposition ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang generic structure-nya. Ada apa aja sih dalam sebuah text analytical exposition itu? Oke, dalam analytical exposition itu ada 3. Yang pertama itu ada thesis, ada arguments, dan ada conclusion. Nah, kita bakalan bahas sama-sama dari mulai yang thesis dulu. Jadi thesis ini adalah bagian pembuka, bagian yang memperkenalkan topik yang akan kita bahas. Dan di sini kita udah mulai kayak menunjukkan keberpihakan kita dalam fenomena tersebut. Apakah kita setuju atau enggak?
Dan bagian ini juga menuliskan kayak apa sih argumen kita gitu. Argumen pokok kita itu apa? Kita setuju misalkan. Kita setuju karena ini. Nah, kita jabarin sedikit di tesis. Kayak cuman sedikit banget gitu buat memancing readers itu buat baca selanjutnya ke paragraf yang selanjutnya, yaitu argumen kita. Nah, jadi di argumen ini pendapat kita yang ada di tesis ini dielaborasi. Misalkan nggak setuju karena A, nah A ini dijelasin. Nggak setuju karena B, nah B ini dijelasin sampai membentuk argumen yang solid, yang bisa dipercaya dan bisa meyakinkan pembaca kalau itu argumen yang valid, kayak gitu. Jadi di sini argumen bagian yang berisi poin yang akan dielaborasi dan telah dituliskan sebelumnya di thesis statement. Nah, setelah itu baru deh muncul conclusion atau reiteration. Nah, reiteration ini adalah bagian yang berisi kesimpulan. Jadi di bagian ini ditekankan kembali apa yang disampaikan dari penulis dan keberpihakan penulis dalam topik ini tuh apa. Kayak gitu. Jadi misalkan setuju atau nggak setuju, mendukung atau tidak mendukung. Nah, ini di restate lagi, disampaikan kembali apa yang udah ada di sini dan apa yang udah ada di sini dituliskan kembali di sini karena ini berupa conclusion atau kesimpulannya. Nah, oke, itu dia adalah generic structure-nya. Sekarang kita bahas tentang language features-nya. Ada apa language features dari sebuah analytical exposition? Oke, jadi sebuah analytical exposition ini biasanya berisi tentang hal-hal ini. Yang pertama ada simple present tense, ada, ya pasti simple present tense ya, karena ini ditulisnya tuh menggunakan pendapat kita, kayak masa ini, sekarang, saat ini, gitu. Dan kemudian juga pakai adjective, karena ini ada beberapa yang misalkan kita setuju, kita suka atau kita nggak suka, kita mendukung atau enggak. Nah, ini masuknya ke adjective. Ada juga adverb, karena di sini juga bukan sekedar kita ngomong suka atau nggak suka, tapi kita di sini memaparkan sebuah isu di mana pasti akan ada informasi yang dibutuhkan, baik itu tempat, waktu, dan lain-lain gitu. Setelah itu juga pasti ada conjunction. Conjunction di sini adalah kayak lebih ke time ya, lebih ke waktu, temporal conjunction seperti first, terus juga then, next. Nah, itu adalah yang ada di sini. Atau bisa juga pakai kata-kata conjunction kayak misalkan untuk mengkontraskan satu pendapat dengan pendapat lain kita pakai misalkan on the other hand, however, atau misalkan untuk menambahkan kita udah ngasih paparan terus kita mau nambahin lagi, kita tambahin apa? Kata apa? In addition, atau bisa juga in other words. Nah, itu adalah beberapa kata-kata atau conjunction yang bisa ditemui di teks ini. Dan biasanya teks ini juga pakai compound and complex sentence. Jadi bukan bukan sentence-sentence biasa yang bisa kita temuin di recount, yang bisa kita temuin di deskriptif. Ini tuh lebih ke banyak ininya gitu, banyak sumber yang harus dibaca dan berarti kita mengelaborasi dong. Dan makanya ini bakalan jadi complex sentence. Dan yang terakhir ini adalah mental process. Nah, mental process ini biasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan feel. Kayak misalkan, the writer feel, the writer think, the writer, pokoknya yang berhubungan dengan pikiran gitu. Yang dipikirkan, yang dirasakan, itu masuknya ke mental process. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba lihat example, tapi di sini example-nya ini nggak akan membahas kayak satu topik, kemudian disodorkan argumen-argumennya. Tapi ini tuh lebih ke beberapa topik yang biasanya bisa dijadikan fenomena tersebut gitu. Jadi fenomena-fenomena yang bisa digunakan untuk menulis sebuah eksposisi atau analytical exposition. Seperti contohnya ini. National Examination for Students. Penting gak sih National Exam for Students ini? Mungkin ada yang pro, mungkin ada yang kontra. Nah, di situ dipaparkan argumen masing-masing kayak gimana dalam bentuk analytical exposition text. Atau misalkan full day school system in Indonesia, is it appropriate or ini cocok gak sih atau enggak gitu. Terus juga hate speech comments on social media regulation. Perlu ada nggak sih regulasi tentang hate speech comments di social media? Nah, ini adalah beberapa topik yang biasanya bisa memancing readers gitu buat tertarik masuk ke
topik ini? Untuk mereka pro apa mereka kontra? Kayak gitu. Nah, oke, mungkin segitu dulu aja yang bisa aku bahas di lesson ke-8 kita ini tentang analytical exposition text. Next, di lesson berikutnya aku bakalan bahas tentang hortatory exposition text. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you next time and goodbye.